Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Saya berdoa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan, dan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Sehingga setiap kita melangkah dan tetap terus berjalan dalam kebenarannya, dalam koridornya, sehingga apa yang telah dijanjikan Tuhan sesuai dengan firman-Nya Tuhan genapi bagi setiap kita. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Dan firman Tuhan berkata bagi setiap kita saat ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita. Dalam renungan singkat ini setiap kita diberkati. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa dalam mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semata karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami boleh berdiri tegap, itu karena Tuhan dan bukan karena kuat gagah perkasa kami. Sebab kekuatan kami adalah Engkau Tuhan. Pengharapan kami Tuhan tidak akan pernah Engkau permalukan. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Engkau akan selamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama-Mu Tuhan Yesus, tidak akan Engkau permalukan. Maka Tuhan bukakan setiap telinga kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau oleh mulut di bibir hamba, sehingga setiap firman Tuhan, setiap kesaksian, setiap alur cerita, semuanya adalah berpusat dan tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena apabila Engkau hadir, maka Engkau yang menginsafkan manusia dari segala dosa. Maka apabila Engkau bekerja Allah Roh Kudus, maka Engkau Bapa yang melawat setiap umat Tuhan, sehingga setiap kami diberkati. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang tertawan Tuhan merdekakan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah dari Matius 6 ayat 25-34. Mungkin firman Tuhan ini sudah terbiasa atau sudah biasa kita dengarkan dan sering kita dapat dari orang-orang yang memberikan kita kekuatan. Tapi saya percaya kalau saat ini firman Tuhan itu berbicara lagi bagi kita, sesungguhnya karena Bapa sangat mengasihi setiap kita tanpa terkecuali. Bapa sangat mencintai engkau dan saya dan sangat mengasihi engkau. Bukankah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Dan Bapa juga mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Masakan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi setiap kita anak-anak Tuhan? Mari kita baca dari Matius 6 ayat 25-34. Jika saat ini ada yang mendengarkan sedang berada dalam perjalanan, saya akan membacakan. Dan jika engkau yang saat ini mendengarkan, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah, boleh membuka Alkitabnya dan mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Matius 6 ayat 25-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Firman Tuhan berkata bagi kita saat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir akan makan minummu, akan pakaianmu. Kenapa Tuhan mengatakan jangan khawatir akan makan dan minuman?
Karena makan minum adalah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi umat manusia. Makanya Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir akan makan dan minumanmu. Kita bisa baca berita, sering terjadi kejahatan, perampokan, pencurian, oleh karena makan minum ini. Oleh karena mungkin saat itu mereka dalam keadaan yang kita tidak tahu, istrinya membutuhkan biaya, anak-anaknya membutuhkan biaya, kemudian kepala keluarga ini melakukan tindakan yang tidak baik dan dia tahu itu salah. Atau juga mungkin ada seseorang yang melakukan tindakan yang tidak baik, menjual dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak menurut dalam pemikiran mereka, sehingga mereka tidak memikirkan hal-hal yang apakah itu benar atau salah. Tapi oleh karena hal inilah firman Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang makan minummu, tentang pakaianmu. Tanpa kita sadari sebagai umat manusia, sebagai manusia, kita membutuhkan pakaian. Bukan saya melarang untuk berpakaian bagus atau berpakaian indah. Kita berpakaian rapi, berpakaian pantas sesungguhnya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi tanpa disadari terkadang untuk menunjukkan tingkat sosialitanya, orang-orang dipaksa untuk berpakaian yang sebenarnya belum menjadi porsinya. Terkadang orang lebih mengutamakan pakaiannya daripada kebutuhan makan minumnya. Dia bisa membeli pakaian bagus-bagus dan dia bisa menahan untuk makan sederhana asal penampilannya, asal pakaiannya dapat menunjang dia untuk dapat dihargai oleh lingkungannya. Itulah keadaan yang terjadi di dunia ini, sehingga kita tidak dapat memungkiri bahwa mengapa saat ini firman Tuhan berkata bagi kita, jangan takut dan khawatir akan makan minummu, akan pakaianmu. Haleluya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus sampai menunjukkan, mengajarkan kita gambaran mengenai burung-burung di udara. Bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Bagaimana kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, gambaran rupa Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah gambaran rupa Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, masakan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tidak Tuhan pelihara. Haleluya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mari kita renungkan, apakah pada saat kita takut dan khawatir dan cemas itu akan menambah sehasta jalan pada hidup kita? Artinya, apakah dengan tingkat takut dan khawatir kita dapat menyelesaikan masalah? Bahkan, tingkat takut dan khawatir yang berlebih dapat mengakibatkan sakit penyakit. Orang bisa stres, orang bisa darah tinggi memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang belum terselesaikan. Sehingga dengan berbagai macam cara dia melakukan bagaimana sehingga setiap kebutuhan itu dapat terpenuhi. Namun Tuhan berkata lagi, Bapa sangat mengasihi bagi setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, bahwa apakah kita dengan khawatir dapat menambah sehasta jalan pada kehidupan kita? Artinya apakah dengan kita khawatir dan cemas akan menambah sesuatu menjadi lebih baik? Dan Tuhan menginginkan saat ini bagi kita, mari kita jangan takut dan khawatir dan menyerahkan apapun itu yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini. Firman Tuhan berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tuhan Yesus juga memberikan gambaran contoh mengenai bunga di padang, bunga di taman, betapa indahnya. Belakangan ini saya melihat dan saya percaya setiap kita lagi tertarik sebagian orang pada namanya tanaman. Saya kurang tahu apa nama tanaman itu, tetapi banyak postingan-postingan yang saya lihat di FB, Facebook mengenai tanaman ini. Bunga keladi atau tanaman keladi ya namanya ya. Tapi dari situ kita harusnya bisa melihat, kita diingatkan bahwa bunga-bunga di taman, di padang Tuhan pelihara. Bahkan belakangan ini saya dikasih gambaran bagaimana ikan-ikan di laut lepas bisa bertumbuh dan menjadi besar. Ikan hiu, ikan paus, ikan-ikan yang kita makan, ikan bawal, udang-udang. Siapa yang memberi mereka makan? Apakah ada nelayan yang memberi mereka makan di laut lepas? Tidak, Tuhan yang memelihara. Dan Tuhan sediakan
ikan-ikan tersebut untuk dikonsumsi oleh kita, anak-anak Tuhan, untuk dikonsumsi oleh gambaran rupa Allah, yaitu umat manusia. Dan bunga-bunga itu mengajarkan kita sesungguhnya keindahan taman-taman itu, bahwa pakaian besaran Raja Salomo pun tidak seindah daripada pakaian-pakaian tersebut. Mengingatkan kita bahwa bunga-bunga Tuhan pelihara, asalkan kita, anak-anak Tuhan, tidak didandani oleh Tuhan dan tidak dibuat cantik oleh Tuhan. Tuhan sangat ingin, Bapa Surgawi sangat ingin mendandani engkau dan saya untuk indah dan cantik bagi kemuliaan namamu, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi bukan sekedar cantik dalam kepuasan, kenikmatan, kedagingan tentang keadaan dunia ini saja, tetapi Tuhan mendandani engkau dan saya sehingga engkau cantik dan indah dan membawa keharuman bagi nama Tuhan, baik di bumi maupun nanti di kekekalan. Haleluya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Ayat firman Tuhan 32 ini sangat keras sebenarnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pada saat kita mencari kepuasan kedagingan kita tentang makan minuman kita, tentang pakaian kita, tentang tingkat sosialita kita, sesungguhnya firman Tuhan berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja dengan giat, bukan berarti kita tidak boleh berpakaian dengan rapi dan indah. Kita harus, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus memperhatikan penampilan kita, cara berdandan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi jika itu menjadi tujuan fokus kita untuk menunjukkan tingkat sosialita kita supaya kita dihargai oleh orang lain, firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah dengan cara engkau berpakaian, apakah dengan cara engkau apakah dengan cara berpenampilan, sesungguhnya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan atau untuk menunjukkan bahwa tingkat sosialita, tingkat keberadaanmu di mana engkau berada dalam posisi keberadaan harkat dan martabatmu. Firman Tuhan berkata dalam ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat ini Bapa Surgawi menginginkan kita di akhir zaman ini, di tahun 2021 ini, semakin mencari Tuhan lebih dalam lagi, mencari apa yang menjadi kehendaknya. Jika engkau berada dalam suatu pekerjaan, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pimpinan, manajer, lakukanlah yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Bekerjalah dengan takut dan gentar, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan benar dalam kebenaran yang engkau ketahui dan engkau percaya, yaitu firman Tuhan. Jika engkau dipanggil menjadi seorang ibu rumah tangga, jadilah seorang istri penolong bagi suamimu dan menjadi berkat bagi anak-anakmu. Jika engkau dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil yang takut dan gentar kepada Tuhan. Belakangan ini saya juga diingatkan mengenai setiap kesaksian yang kita sampaikan kepada umat Tuhan. Apakah kesaksian itu untuk berpusat menunjukkan kemegahan kita, atau kesaksian itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan? Terkadang tipis sekali. Pada saat kita bercerita bahwa Tuhan baik, kita diberkati dengan segala sesuatu, kita diberikan rumah, kendaraan, apakah tujuannya itu adalah untuk Tuhan atau menunjukkan bahwa kita lebih rohani daripada orang lain? Apakah itu untuk menunjukkan diri kita bahwa doa kita lebih berkuasa daripada orang lain? Tetapi apakah setiap kesaksian kita adalah hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan? Bahwa hidup kita, yang kita hidup sekarang adalah hidup karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita menyadari dan tetap menjaga ketulusan dan kemurnian hati kita. Karena manusia tidak dapat melihat, tetapi Tuhan sangat melihat apa yang menjadi motivasi hati dan tujuan pikiranmu pada saat engkau bersaksi dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita di tahun 2021 ini, kita semakin giat mencari Tuhan, semakin giat dan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka Tuhan akan memuaskan engkau. Saat ini adalah saatnya bukan hanya kita berpikir kepada apa yang di dunia ini, tetapi apa yang akan menjadi kita terima di kekekalan nanti. Apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita telah bekerja segiat-giat mungkin, semaksimal mungkin, bukan hanya untuk di dunia ini, bukan hanya untuk berkat yang kita terima di dunia ini, tetapi juga suatu kemuliaan dan berkat upah
mahkota yang akan Tuhan sediakan dan akan kita terima bagi setiap orang-orang yang tetap setia dan percaya dan hidup dalam kebenarannya. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan pokok-pokok doa setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saat ini jika engkau diizinkan menghadapi suatu titik nol keberadaanmu, engkau diizinkan menghadapi suatu bahkan keadaan minus dalam kehidupanmu, tetaplah percaya bahwa ada tangan Tuhan yang suatu hari akan mengangkat engkau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah setia dan tetaplah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetaplah hidup di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Karena sesungguhnya saat ini Tuhan sedang berproses, bekerja bagi setiap pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Kemarin saya ada sharing dengan salah seorang hamba Tuhan, bahwa dalam percakapan kami mengatakan bahwa Tuhan saat ini tidak meng-WA secara grup, WhatsApp grup, tetapi Tuhan meng-WA secara pribadi. Artinya Tuhan menjamah dan menjangkau setiap kita secara pribadi, secara personal, tidak secara global. Tuhan menginginkan engkau secara pribadi. Tuhan menginginkan hatimu secara pribadi. Secara pribadi, Tuhan mau engkau membereskannya kepada Tuhan pemilik hidupmu secara pribadi. Oleh karena itu, di tengah keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, jangan engkau menjadi curiga. Jangan engkau mengatakan, di mana engkau Tuhan? Kenapa ini terjadi? Sekali lagi, firman Tuhan, sekali lagi, Tuhan berbicara, Tuhan bekerja bagi setiap kita saat ini secara pribadi. Tuhan bekerja bagi kita secara pribadi. Ada hal-hal yang Tuhan sedang kikis, ada hal-hal yang Tuhan sedang bersihkan dari kehidupanmu dan kehidupan saya, sehingga segala sesuatunya menjadi harum dan mulia bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan renungan singkat firman-Mu Tuhan mengenai hal kekhawatiran Tuhan. Sering kami mendengar berkata firman Tuhan ini Tuhan dari teman-teman kami, dari hamba-hamba Tuhan pada saat kami beribadah, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tapi saat ini Tuhan, Engkau berkata lagi bagi kami, janganlah hendaknya khawatir tentang makan, minum, dan tentang pakaian kami Tuhan. Karena hal-hal itu Tuhan, sesungguhnya Tuhan, dicari oleh bangsa-bangsa yang lain Tuhan yang tidak mengenal Engkau. Pada saat kami bekerja, pada saat kami berusaha, pada saat kami mencari Engkau, pada saat kami bersaksi, biarlah segala sesuatunya adalah berpusat dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini Engkau berkata bahwa Engkau sedang bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, tidak secara grup, tidak secara komunitas keluarga, tidak secara komunitas gereja, tetapi Engkau menginginkan dan Engkau sedang bekerja bagi setiap pribadi lepas pribadi. Secara personal Engkau Bapa mendatangi kami. Secara pribadi Engkau menghampiri kami, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba saat ini berdoa bagi umat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Bapa. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang saat ini putus asa Tuhan. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Setiap roh putus asa dalam bentuk apapun yang mengikat umat Tuhan, aku berkata di dalam nama Yesus Kristus, terlepaslah Engkau dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya dan berseru kepada Tuhan. Setiap roh keputusan asaan dalam nama Yesus, firman Tuhan saat ini membersihkannya dalam nama Yesus, sehingga kekuatan baru muncul bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kuatkan bagi setiap kami yang lemah Tuhan, berikan penghiburan bagi yang sedih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau yang menguduskan setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Jika ada yang hidup dalam ketidakbenaran dan ketidakkekudusan, mari Tuhan bekerjalah Engkau secara pribadi Bapa, dalam nama Yesus, yang membawa setiap umat-Mu, anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan, kembali kepada kebenaran-Mu Tuhan, kembali kepada panggilan kudus-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Maka Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang saat ini Bapa hidup dalam dosa Tuhan, ampunilah Bapa, belas kasihan-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, dan Allah Roh Kudus Engkau menjamah, mengangkat dan memulihkan anak-Mu ini Tuhan, sehingga Bapa yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, dan setiap tawanan yang mengikat dan membelenggu umat Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana di dalam hati kecil yang berseru dan memanggil, memohon pertolongan daripada-Mu Tuhan, Engkau berikan kelepasan dalam nama Yesus Kristus. Yang saat ini berdoa untuk berkat-berkat yang mereka butuhkan, berkat makanan, minuman, berkat keuangan, Bapa, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus
Yesus Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak terjadi secara kebetulan kalau Engkau berkata, jangan takut dan khawatir Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, kebutuhan apapun Tuhan, kebutuhan kehidupan, pasangan hidup, kehidupan pekerjaan, kehidupan orang tua, kehidupan generasi yang akan datang, Tuhan berkati umat Tuhan. Karena kami percaya barang siapa yang berseru kepada nama-Mu Tuhan, tidak akan Kau permalukan. Barang siapa yang berseru kepada nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau selamatkan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap umat Tuhan, berkatilah mereka Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan baru, dan berkat mukjizat Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami yang melangkah dalam hidup kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi daripada kekuatan kita. Percayalah, ada janji Tuhan yang indah yang Tuhan mau genapi. Bahkan Tuhan lebih bergairah lagi. Bahkan Tuhan sudah sangat tidak sabar untuk memberkati engkau dan saya dan mengangkat engkau dan saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga keharuman Kristus itu semakin nyata dalam hidupmu dan kehidupan saya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.